Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Wihandayani. Saya adalah guru BK SMKN 2 Bogor. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas pilihan karir setelah lulus SMK. Saya adalah guru bimbingan konseling di SMKN 2 Bogor. Setelah lulus dari SMK, secara garis besarnya ada beberapa alternatif pilihan karir. Di antaranya adalah memasuki dunia kerja. Bekerja merupakan suatu kebutuhan. Dengan bekerja, manusia berharap akan dibawa kepada keadaan yang lebih baik dan memuaskan bagi dirinya. Pekerjaan adalah sumber penghasilan, kesempatan mengembangkan diri, serta aktualisasi diri, di samping untuk bertakwa. Sebagai suatu kesempatan, hendaknya pekerjaan tidak disia-siakan dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bekerja merupakan perwujudan citra manusia dari Tuhan yang diberi kemampuan untuk menguasai alam semesta secara bijaksana dan bertanggung jawab. Karena itu, orang yang tidak mau atau malas bekerja adalah orang yang tidak menjunjung martabat diri sendiri sebagai manusia. Manusia hanya dapat hidup sebagai pribadi, terhormat dan mandiri apabila dapat menghayati dirinya sendiri sebagai pribadi yang bertanggung jawab, membangun serta memelihara kehidupan yang manusiawi. Setiap manusia diberi bekal dan kemampuan yang berbeda. Begitu juga dengan pekerjaan. Terdapat berbagai macam pekerjaan yang menyerap waktu, pikiran, dan tenaga. Sebagai imbalannya, orang yang bekerja mempunyai hak balas karya atau penghasilan. Akan tetapi, bekerja bukan hanya untuk mencari uang, harta, atau kekayaan, melainkan sebagai salah satu perwujudan iman pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang tinggi itu adalah alternatif kedua. Lalu, mengikuti kursus atau latihan, memasuki kehidupan berkeluarga, berwirausaha. Di awal tadi sudah menjelaskan untuk apa kita bekerja. Jadi bekerja merupakan kebutuhan manusia untuk mendapatkan pekerjaan atau beberapa tahap yang harus dilakukan. Apa tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam mencari pekerjaan? Yang pertama adalah mencari lowongan pekerjaan. Hal yang harus diperhatikan dalam mencari dan memilih pekerjaan yaitu pencari kerja dapat mendaftar ke Departemen Tenaga Kerja. Berikutnya, informasi ini bisa didapat dari membaca koran, media elektronik, majalah, atau internet. Lalu, setiap lulusan wajib atau rajin mengunjungi bursa kerja untuk wawasannya agar lebih berkembang. Lalu, dapat juga bergaul dan bertanya kepada orang yang sudah bekerja. Memantapkan rasa percaya diri sangat penting bagi calon pekerja atau lulusan dari SMK. Tahapan berikutnya setelah para lulusan SMK itu mencari informasi, maka berikutnya adalah tahapan yang harus dilalui setelah mendapatkan panggilan. Biasanya ada tahapan yaitu mengikuti tes atau seleksi. Seleksi itu bermacam-macam. Ada seleksi administrasi, ada seleksi akademis, psikotes, wawancara, maupun tes kesehatan. Seleksi administrasi itu biasanya industri meminta ijazah,
kemudian juga surat lamaran, daftar riwayat hidup, KTP mungkin ya, atau kartu pencakar. Lalu seleksi akademis ini bisa dilihat dari nilai raport, kemudian tes matematika, dan lain-lain. Lalu dalam dunia industri biasanya melibatkan psikolog untuk memberikan tes kepada calon pekerja, yaitu melalui psikotes. Psikotes itu meliputi melihat dari aspek pribadi, kemudian ketahanan kerja, intelligence question dari para pencari kerja. Lalu berikutnya ada tes wawancara, di mana di situ para lulusan dipanggil biasanya satu persatu dengan tatap muka atau melalui forum grup diskusi untuk menseleksi para lulusan yang terbaik yang sesuai dengan standar industri. Lalu biasanya tes kesehatan dilakukan yang terakhir, ada kesehatan dari paru-paru, kemudian juga tensi, kemudian kesehatan mata, dan lain-lain. Berikutnya, alternatif yang dapat dilakukan oleh lulusan SMK atau MA itu adalah melanjutkan ke pendidikan tinggi. Hal yang harus diperhatikan untuk studi lanjut yaitu yang pertama adalah melihat status akreditasi perguruan tinggi tersebut. Status akreditasi itu bisa berupa A, B, atau C. Yang mana akreditasi itu merupakan standar bagi perguruan tinggi tersebut mampu untuk memenuhi kegiatan pembelajaran sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh perguruan tinggi. Lalu berikutnya adalah jalur, jenjang, dan bentuk perguruan tinggi pun harus diperhatikan. Melalui jalur, cara masuknya adalah melalui SNMPTN, SBMPTN, atau jalur mandiri. Siswa harus mengetahui jalur-jalur yang mereka tempuh. Lalu jenjang yang diambil itu bisa diploma, misalnya diploma 2, diploma 3, atau D4, atau mereka memilih strata. Mereka memilih biasanya itu calon sarjana itu di permulaan adalah mereka memilih dari strata 1. Lalu bentuk perguruan tinggi, para lulusan SMK bisa mengambil apakah mereka mau mengambil ke akademi atau ke universitas, atau mereka mengambil ke sekolah tinggi, atau mereka bisa juga mengambil sekolah kedinasan. Lalu mereka bisa juga mengambil ke institut. Dan sistem penerimaan mahasiswa baru itu juga mereka bagaimana sistem penerimaan mahasiswa barunya itu mereka harus update tanggal, kemudian apakah lewat SBMPTN jalur tulis atau jalur mandiri, kapan dilaksanakannya, kemudian juga tepatnya di mana. Itu mereka harus selalu update. Lalu alternatif berikutnya yang dapat diambil oleh lulusan SMK adalah mengikuti kursus. Apakah kursus itu adalah yaitu pendidikan luar sekolah yang terdiri atas kumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental tertentu bagi warga belajar. Para lulusan dapat mengambil kursus sesuai dengan minat yang mereka inginkan. Banyak sekali tempat-tempat kursus yang dibuka oleh masyarakat. Mereka tinggal memilih waktu yang sesuai atau dapat disesuaikan dengan kegiatan mereka masing-masing. Kursus itu biasanya tersebar di setiap kota. Mereka dapat mempelajari komputer atau mendalami menjahit, bisa kursus rias pengantin atau bahasa, atau kursus teknik otomotif atau mesin, dan lain-lain.
tidak menutup kemungkinan bagi lulusan SMK, mereka yang sudah siap secara fisik maupun mental, mereka dapat melanjutkan ke jenjang pernikahan. Menikah hukumnya wajib bagi yang sudah mampu. Kesiapan mental, fisik, ekonomi secara matang, dan tanggung jawab sangat diperlukan. Oleh karena itu, menikah bukan hal yang sangat mudah, tetapi ini butuh pertimbangan yang sangat matang dari calon mempelai pria ataupun wanita. Oleh karena itu, pertimbangan untuk menikah harus benar-benar dimantapkan dan dapat mereka itu mengikut sertakan anggota keluarga yang lain seperti orang tua, paman atau bibi untuk berdiskusi, untuk memantapkan orientasi mereka apabila mereka nanti setelah lulus akan langsung menikah. Tentunya mereka harus memiliki landasan yang kokoh, landasan yang kuat, baik pria maupun wanita, untuk menapaki jalan melanjutkan ke jenjang pernikahan. Berikutnya, jalan yang dapat ditempuh oleh para lulusan adalah berwirausaha. Wirausaha ini adalah merupakan tolak ukur untuk melihat suatu bangsa, majunya suatu bangsa itu bisa dilihat dari seberapa banyak wirausahawan yang berkembang di negara tersebut. Kemampuan seseorang untuk hidup mandiri dalam menjalankan usahanya yang bebas dan merdeka secara lahir batin itu adalah konsep kewirausahaan. Para wirausahaan tentunya harus memiliki sikap atau sifat yang tidak mudah diam, suka inovasi, dan tahan banting. Sesungguhnya kita semua adalah calon-calon wirausaha yang baik. Tinggal bagaimana kita mengolah jika entrepreneurship yang berhasil. Jika hal ini terrealisasi, akan memberi nafas lega untuk pemerintah karena bisa mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan. Nah, semoga para lulusan SMK dapat memilih alternatif-alternatif yang mantap bagi mereka untuk melanjutkan atau berorientasi ke jenjang berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.